Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini di dalam keadaan masih bulan Syawal, kita memulai kiprah kita para jamaah qiraati dengan mendengarkan pembukaan, peresmian dan khotbil pertama setelah ribuan bulan puasa. Luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik. Sesuatu yang diawali dengan baik insya Allah akan berakhir dengan baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya yang biasa bergaul dengan ibu-ibu, guru-guru qiraati di seluruh Karawang. Perkenankanlah mengucapkan sebuah doa. Ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, hendaklah Engkau jadikan kami ini orang-orang yang kembali ke jalan yang benar, ke jalan kesucian. Dan hendaklah Engkau jadikan kami ini orang-orang yang menang. Al-faizin artinya menang. Jangan keliru ya. Minal aidin wal faidin. Minal aizin wal faizin, banyak ya. Yang pertama dal, yang kedua zai. Itu kalau keliru maknanya beda. Minal aidin wal faizin. Ada ya'udu audan, itu maknanya kembali ke, boleh sarapan lagi. Fitrah itu artinya secara bahasa adalah sarapan. Tapi juga punya makna yang dalam, yaitu kehidupan yang fitri. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa yang melakukan siam di bulan Ramadan dengan baik, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan itu kayauma waladathu ummuhu, seperti hari dilahirkan dari rahim sang ibunda tanpa membawa dosa, alias dalam keadaan fitrah. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima, amin ya. Semua ibadah kita di bulan puasa dilipat gandakan pahalanya, amin. Semua dosa-dosa kita dihapus, amin ya. Dan kita naik tingkat, lulus menjadi orang yang lebih bertakwa dari yang kemarin-kemarin. Allahumma amin. Sejatinya kehidupan itu proses. Ada yang prosesnya stabil, ada yang prosesnya nggak stabil. Ada yang dari kecil baik, ketika di tengah perjalanan baik berakhir dengan baik.
Ini orang-orang yang sangat berbahagia ya. Ada yang dari kecilnya tidak baik, berproses sedikit demi sedikit menjadi baik. Jadi kalau tadi cerita Pak RW itu bagi dunia Islam, bagi dunia ilmu Islam tidak kaget. Waliullah itu banyak yang dulunya itu perilakunya nggak benar. Salah satu contoh yang terkenal itu Sunan Kalijogo. Siapa yang tahu Sunan Kalijogo? Halo? Wali Songo yang berbangsa Jawa. Kalau yang lain itu keturunan ya, bukan asli Jawa, tapi kalau yang asli Jawa itu Wali Songo. Namanya siapa? Aslinya. Siapa yang tahu? Hah? Nggak tahu. Oh, orang Jawa ya? Raden Syahid? Ya betul, ini orang Jogja tahu. Kalau nggak tahu ya awas saya. Ini saya apa namanya? Tanyakan kenapa nggak tahu. Raden Syahid julukannya siapa? Ayo siapa? Hah? Bukan. Raden Syahid itu julukannya Branda Lokajaya. Ada hutan di sana namanya hutan Lokajaya. Ya. Dan Raden Syahid itu jadi berandal, preman di sana di hutan itu. Siapa yang lewat dipalak. Wah, Pak preman itu sama mungkin ya. Nanti tolong ceritakan. Oh sama kata Pak Haji itu sama dengan Sunan Kalijogo. Siapa tahu Bapak menjadi Sunan Kalijogo kecil. Miniatur. Yang datang dipalak. Suatu saat datanglah serombongan kafilah penyebar agama Islam. Datang melewati hutan Lokojoyo, dicegat, dipalak. Kepala kafilahnya bilang, "Loh, kamu ini orang kaya kok meminta-minta sama saya." Kaya dari mana? Tuh lihat tuh, itu pohon kelapa, itu emas. Itu pohon kelapa berbuah emas. Itu bisa bermakna apa namanya hiperbola ya. Orang yang belajar ilmu bahasa kayak bahasa hiperbola namanya. Itu emas itu. Kalau kamu bisa mengelolanya jadi emas. Emas. Ketika itu menurut mitos, ya, menurut kepercayaan Jawa, memang Raden Syahid melihat pohon kelapa itu buahnya emas. Terus dipanjat ke atas, ternyata setelah sampai di atas kelapa biasa. Turun dia, kafilah itu dikejar. Setelah dikejar, kamu kafilah jangan bohong. Itu kelapa biasa, kenapa bilang kelapa emas? Kata Raden Syahid, kata ini kafilahnya ini, siapa bilang bohong? Tuh lihat, sekali lagi coba tengok. Ternyata setelah ditengok emas sampai 3 kali. Setelah 3 kali, kemudian Raden Syahid tunduk, takluk sama si kafilah, pemimpin kafilah ini. Karena pemimpin kafilah ini sebetulnya adalah penyebar agama Islam yang namanya Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang. Maka kemudian Raden Syahid mengatakan, saya mau berguru sama Anda, Tuan Sunan Bonang. Ya nanti dulu, saya kan masih ada pekerjaan, mau menyelesaikan perjalanan dagang saya. Tunggu di sini lama banget. Kalau menurut bahasa orang Jawa sampai Lumuten, ya. Sampai Lumuten berarti bukan keluar Lumuten, bukan. Sampai tongkat tumbuh, itu bukan berarti tongkatnya tumbuh, lama banget. Ya. Jadi mengatakan lama banget itu dengan bahasa namanya hiperbola. Ya,
sampai ditutupi rumput. Ya bukan berarti ditutupi rumput, lama banget. Ditunggu lama banget. Akhirnya ketika Sunan Bonang pulang masih nunggu di situ. Kemudian Sunan Kalijogo jadi muridnya dan menjadi penyebar agama Islam yang kreatif, ya, kreatif menyebarkan agama Islam terutama di Jawa Tengah. Syekh Ibrahim bin Adham, siapa yang tahu? Orang sekarang nggak pada ngaji yang ginian sih Pak ya, nggak pada ngaji. Syekh Ibrahim bin Adham itu anak seorang sultan dia, anak seorang sultan. Tapi kemudian dia sukanya minum-minum, ya, main judi dan sebagainya. Awalnya masih mudanya, tapi kemudian dia sadar pada akhir hayatnya menjadi seorang ulama yang besar, bahkan waliullah. Contoh yang kita bisa lihat di Madinah. Di Madinah itu kan ada makam 3 ya, di Raudhah itu. Makam siapa coba? Nomor 1 makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua makamnya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Orang yang sangat loyal sama Rasulullah SAW. Yang ketiga Umar. Siapa? Wah, Umar ini dulunya preman, dia preman. Orang preman kalau bertobat bisa naik tingkat menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita doakan ya Bapak preman kita yang sekarang jadi RW. Siapa namanya? Pak Amar Arab. Kok bisa ada Arabnya, kenapa dia? Tapi tadi itu ketika mukadimahnya bahasa Arabnya lumayan ya, nggak salah-salah amat itu. Walaupun kalau standar qiraati ya mungkin masih salah, tapi pengucapan itu nggak salah ya. Itu menurut saya hebat, itu tanda-tanda bahwa beliau punya potensi untuk jadi orang top. Amin. Amin. Siapa yang kenal Nu'man bin Bashir? Halo, Tamara Bresezinggi siapa? Halo, Tamara. Kalau Tamara pada tahu ya, Tamara ya, tahu ya. Nu'man bin Bashir siapa? Nah, Nu'man nggak tahu. Lah itu kualitas kita kan begitu ya. Nu'man bin Bashir ini adalah seorang sahabat Nabi yang suka humor. Ya, suka humor. Mungkin saya gambarkan seperti si Kabayan. Nah, suka humor. Kalau humor kelewatan, bahkan pernah menjual seorang sahabat, dijual. Itu Nu'man bin Bashir. Dia adalah pahlawan perang Badar, sehingga disayang oleh Rasulullah SAW. Suka ngeledek di hadapan Rasulullah dan Rasulullah sering tersenyum. Dan Nu'man bin Bashir itu ada satu kebiasaan yang belum bisa ditinggalkan sampai akhirnya, yaitu minum arak. Belum bisa. Sehingga dia itu kalau ketahuan Rasulullah, dia kan ngumpet-ngumpet. Kalau ketahuan Rasulullah langsung ditangkap, dipukul, diajar, ya, diajar. Tapi dengan hajaran yang tidak menyebabkan dia mati, enggak. Hanya hajaran pendidikan, bukan digebukin seperti maling, bukan, ya. Ketika itu para sahabat banyak yang menghujat dia. Rasulullah mengatakan jangan dihujat, kamu diam saja, ya. Kalau dia harus dihukum, dipukul-pukul, tapi nggak boleh dikata-katain. Karena Rasulullah mengajarkan pada kita tidak boleh membenci orang. Kita kalau mau membenci perbuatannya orang, orangnya nggak boleh kita benci. Karena orang bisa berubah, yang tadinya baik menjadi jelek, yang jelek menjadi baik. Contoh yang baik menjadi jelek adalah ulama Barseso. Siapa yang tahu? Halo ibu-ibu, Barseso. Siapa yang tahu? Ambil HP, browsing Barseso. Nah, ini kita itu kurang belajar yang begini-begini ya. Ambil HP, Barseso. Ini ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia ulama yang levelnya sangat tinggi. Bahkan kalau di dalam mitos itu beliau kalau sholat naik
levelnya itu naik ya. Tapi di akhir hayatnya dia murtad, naudzubillahi min dzalik. Siapa yang udah ketemu? Siapa yang udah ketemu Pak Seso? Angkat jari. Maksudnya begini, ketika saya bicara itu bahwa yang saya bicarakan itu selalu ada dasarnya, tidak ngawur. Sudah ketemu Ibu Pak Seso? Kalau Bu Eti biasa diskus soal Pak Seso ini sama saya. Ya, ada Pak Seso? Ada? Mana? Coba yang angkat jari. Coba judulnya dibaca. Bar Seso terbujuk minuman keras. Bar Seso terbujuk minuman keras. Iya, Bar Seso terbujuk minuman keras. Ya, itu matinya murtad. Naudzubillahi min dzalik. Tolong dibaca, itu ceritanya bagus banget. Dia itu didatangi seorang tua yang so alim, tapi ternyata dia adalah iblis. Dia menggoda, ya, menggoda Bar Seso ini sehingga akhirnya berbuat yang nggak benar, dan akhirnya ketahuan. Setelah ketahuan, ditangkap sama kerajaan, kemudian disalibkan. Ketika itu iblis datang, "Hai Bar Seso, kamu ingin selamat atau ingin merasakan sakitnya disalib?" "Aduh, aku nggak kuat nih begini, sakit banget saya disalib seperti ini." "Kamu kalau begitu, kalau ingin pertolongan, sujud sama saya." Ya. Kata Bar Seso, "Bagaimana saya sujud, saya sudah disalib begini." "Tidak apa-apa, tidak harus sujud pakai kepala, tidak usah sujud seperti jidatnya terkena tanah, asal kamu mengangguk saja udah cukup, itu sebagai bukti bahwa kamu tunduk sama saya." Ketika itu Allah Ta'ala mentakdirkan Bar Seso mengangguk, artinya patuh, tunduk, ikut, ingin dibantu sama iblis. Ketika saat itulah nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati su'ul khotimah. Karena itu siapapun dia, apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang jenderal, apakah kita sebagai guru ngaji, sebagai orang awam, pasti doanya yang paling penting di akhir doa kita adalah, "Ya Allah, jadikanlah kami ini ketika wafat husnul khotimah." Para bapak dan para sekalian, pada hari ini kita bersyukur bisa menyaksikan adik-adik kita tampil di panggung ini. Ya. Tadi sudah dikatakan nggak gampang, ya. Di samping bacaannya, lisannya harus benar. Ya. Itu tadi afwaja, dibaca afwaja saja sudah diprotes sama Bu Eti, ya. Ada hamzahnya, padahal orang biasa nggak merasa itu. "Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Salah itu, ya. Bu Eti yang tahu, kalau orang lain nggak tahu. Ya, ada hamzahnya, itu susah. Saya biasanya kalau ada orang yang begitu saya bilang 2 tahun ya prosesnya ngilangin hamzah. 2 tahun itu nggak gampang, ya. Seperti itu tadi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Sininya nutup, ya, tenggorokannya nutup. Ketika tenggorokannya nutup, muncul huruf hamzah, ya. Begitu juga qalqalah, itu banyak hamzah, ya. Ini termasuk susah, banyak yang nggak bisa ini, sampai ngajinya selesai juga hamzahnya masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada hamzahnya di sini. Padahal harusnya nggak boleh ada hamzah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nggak ada hamzahnya. "Pak, bedanya susah." Ya sudah, belajar. "Pak, belum bisa-bisa." Nggak apa-apa kalau proses belajar itu, ya. Yang tidak boleh terjadi itu nggak mau belajar. Selama masih belajar, salah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak-bapak naik mobil nabrak pagar, orang-orang bilang nyopir nggak becus, ya, betul ya, nabrak pagar. Tapi kalau di atas mobilnya ada tulisannya belajar, nabrak pagar, apa kata orang? Oh, masih belajar. Orang yang masih belajar maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun lam tasihha jum'atuhum in qassara fi ta'allumihi. Barang siapa yang sholat Jumat jumlahnya 40, ada satu saja yang ummi, lam tasihha jum'atuhum, tidak sah Jumatnya, in qassara fi ta'allumihim, kalau dia tidak mau belajar. Karena itu di sini masjid kita diadakan pembelajaran, ya, pembelajaran agama, pembelajaran tahsin. Apa sebab? Tujuannya supaya kalau salah-salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah-salah sedikit, insya Allah Allah Ta'ala akan maafu, ya, kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau udah bacanya nggak benar, nggak mau belajar, ya sudah, nanti dicoret sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sholatnya belum benar di rumah, tolong ke masjid, ya. Apa sebab? Saya umpamakan gini, kalau ibu beli telo tahu telo, ketela, ya ketela. Satu-satu, apa yang ibu lihat? Boleh enggak? Boleh itu apa ya? Yang boleh, yang dimakan apa? Yang kait itu apa namanya? Boleh. Bahasa Sundanya apa? Kulanas. Kulanas ya. Ini soalnya orang Sunda juga ini. Tapi Sundanya sudah mendalungan campur Jawa. Kulanas. Kalau beli satu-satu akan dilihat kulanas bisa. Ini bagus. Ini kulanas bisa. Ini bagus. Itu kalau belinya satu. Tapi kalau belinya sekarang, dilihat tidak kulanasnya? Enggak ya? Begitu juga kalau sholat di rumah, dilihat satu-satu kulanas enggak? Boleh enggak gitu? Tapi kalau di masjid ditanggung sama bacaannya imam. Kalau imamnya benar, imamnya nggak mau belajar, sama-sama kulanas. Na'udzubillahi. Gitu ya. Kita harus belajar, kita bersyukur. Di sini anak-anak kita mulai belajar dan yakin itu akan membawa berkah. Hada kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab. Ini adalah Al-Quran, Alkitab yang aku turunkan kepada engkau Muhammad, mubarakun, yang diberkahi. Orang yang baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, diberkahi insya Allah. Jangan takut, ibu-ibu jangan takut. Bu Juju, jadi Ibu Juju ini termasuk mohon maaf, kan tahdus bini mah boleh ya. Itu kan murid saya. Dia produktif. Beliau menghasilkan ini muridnya Bu Juju semua kan. Alhamdulillah. Dulu di rumahnya ada semua tahu kan, belajarnya di rumahnya gitu ya, sempit. Pak Haji, di rumah saya udah sempit gimana. Nah, terus itu sebelah mau dijual tapi nggak punya duit. Ya mohon sama yang punya duit. Yang punya duit di sini kan pelit-pelit. Oh, yang punya duit maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sama Allah Ta'ala. Coba nanti kalau hotmail saya akan bicara sama ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah itu saya berdiri seperti ini, tidak pakai kursi, malah berdiri waktu itu. Saya bilang bapak-bapak dan ibu sekalian, man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'limihi wa ta'dibihi, faman taraka waladahu jahilan fakana kullu dzambin 'amilahu alaihi. Setiap orang yang mendapatkan karunia anak maka dia wajib mendidik dan mengajarkan. Barang siapa yang membiarkan anaknya bodoh, nanti kalau berdosa ditanggung sama orang tuanya. Kenapa nggak ngajarin? Nah, bapak-bapak sekalian, waktu itu saya di sana. Ini anak-anak ini bukan kewajiban Bu Juju, bukan kewajiban Bu Siti, Bu. Ini yang ada di sini bukan. Mereka itu luar biasa, meninggalkan sebagian waktunya, meninggalkan waktu yang
punya hak, beliau kan punya hak itu. Kamu nggak boleh, oh kita nggak bisa apa-apa kalau beliau sudah ngomong nggak boleh, ya diizinkan ya Pak. Alhamdulillah pahalanya besar Pak, insya Allah ya. Itu untuk siapa? Untuk orang anak-anak kita. Padahal itu bukan kewajiban beliau-beliau ini, bukan kewajiban bapak-bapak ibu-ibunya. Nah, kalau bapak-bapak ibunya nggak bisa ngajarin sendiri, serahkan pada ahlinya. Ya. Saya waktu itu bilang di tempat tujuh, para bapak, mungkin ibu-ibu ada yang menyaksikan waktu itu ya. Tolong bapak-bapak dengerin, saya orang jauh, bukan orang di sini. Ya. Sama Bu Cucu saya jauh, tapi saya peduli. Saya ingin rumah sebelah itu dibeli. Saya akan mendermakan sedekah ala kadarnya 1 juta ngutang. Ngutang, kalau nggak punya duit saya ngutang. Ya, boleh nggak bejujuk? Boleh. Alhamdulillah rupanya itu satu motivasi yang besar, sehingga masyarakat setempat sekarang akhirnya pada bilang ini Pak Haji yang orang jauh saja mikir, masa kita orang dekat nggak mikir. Sehingga dalam waktu 1 bulan, kalau nggak salah itu 1 bulan atau 2 bulan, terkumpul uang 150 juta dan bisa beli. Sekarang katanya masih mau beli lagi, wallahu alam sudah kebeli atau belum. Di tempat Bu Ida sama. Kalau Bu Ida itu luar biasa itu, ya luar biasa. Hanya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan itu bisa bangun dengan dana 500 juta. Ya, ibu-ibu semua ada di sini menyaksikan kan? Ya, ketika itu sambil agak serak-serak suaranya karena ya bagaimana ya, ketika COVID selesai, anak-anak kan pada mulai pada masuk, wah mereka ngajinya berantakan karena jumlahnya tambah banyak. Ketika itu di rumahnya Bu Ida itu penuh, pada di pinggir. Ketika itu Bu Ida bilang sama saya, Pak Haji, itu murid-murid saya begitu banyak, gimana ya Pak Haji? Udah lebih dari 300. Bu Siti berapa Bu Siti muridnya? Untuk 200. Alhamdulillah. Sini berapa sini? Wow, top. Baru sudah 110, top ya. Tepuk tangan untuk mereka. Ketika itu Bu Ida bilang sama saya, Pak Haji lah, rumah saya sempit begini gimana Pak Haji? Ada nggak pandangan di daerah sini yang rumah mau dijual? Ada Pak Haji di seberang, tapi mahal. Berapa sih mintanya? 150 juta. Lah ibu punya duit berapa? Itu ngumpulin, ibu-ibu semua itu udah ngumpulin 25 juta. Oh, kurangnya banyak ya, 150, berarti kurangnya 175 juta. Ya sudah, mohon meminta pada yang punya duit ya. Yang punya duit bukan orang ya. Orang itu kan yang pegang duit saja, lepas ya. Ibu-ibu kira-kira tanggal 1 sama tanggal 28 duitnya banyak mana? Hah? Banyak kan tanggal 1 ya? Kenapa tanggal 28? Oh, gajiannya tanggal 25. Kalau tanggal 24 dikit ya. Kalau punya saya tanggal 24 banyak. Apa sebab pecahan semua? Kalau tanggal 1 kan masih ratusan. Kalau tanggal 24 kan udah pecahan jadi banyak.